Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidah Rahma Fitria, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 2 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Dalam video ini saya akan menerangkan materi tentang manajemen ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN. Kedudukan ASN dibagi atas dua. Yang pertama, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN. Peran ASN adalah fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Yang kedua, pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan. Hak ASN. Terdapat dua, yaitu hak PNS dan hak P3K. Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, hak PNS terdiri dari gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, hak P3K yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan dan kompetensi. Bedanya hak PNS dan hak P3K adalah P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN senantiasa dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan,
dan tindakan, menyimpan rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN terdiri dari 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 5. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 6. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 7. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 11. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 12. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Demikianlah penjelasan materi tentang manajemen ASN. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.